Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang PowerPoint untuk Bapak Ibu yang PPG-nya ketemu dengan pengajaran dan asesmen, memerlukan PowerPoint. Nanti silahkan komentar ya, bisa diunduh. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share dengan teman-temannya ya. Jangan pelit-pelit ya. Nanti semoga lebih berkah lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah download, silahkan edit. Mungkin tampilannya terlalu sederhana ya, tapi Bapak Ibu perlu isinya ya. Nah, kalau misal mau diedit, dirubah silahkan, mau ditambahi, dikurangi silahkan, tidak apa-apa. Jadi tinggal aja komen misal izin unduh ya, gitu aja nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti biar lebih Bapak Ibu tenang juga menggunakan bahwa sudah meminta izin nih menggunakan PowerPoint-nya, jadi izin aja nggak apa-apa, tuliskan di kolom komentar biar nanti komentar saya like ya komentar Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diunduh ini dalam bentuk PowerPoint, ternyata Bapak Ibu nih mau ngedit nih, wah ternyata nggak bisa, ini nggak bisa diedit, berarti ini enable editingnya ini belum diklik ya Bapak Ibu. Nanti perhatikan, kadang ada laptop yang memang terkendala, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini klik aja. Nah, Bapak Ibu ketika sudah diklik, nanti Bapak Ibu sudah bisa ngedit nih. Oh, itu hal sepele. Ya, menurut kita itu hal sepele ya, tapi menurut sebagian orang yang mungkin karena yang PPG saat ini juga ada yang sudah sepuh ya atau senior, sudah di usia 50 ke atas ya, memang tidak jaminan sih, ternyata ada juga yang usia 55 ahli IT ya, banyak. Tapi itu penting ya, karena kasihan nanti ada hal sepele ternyata nggak menjadi kendala. Nah, Bapak Ibu silahkan. Nah, ini misal disampaikan di Jakarta tanggal 29 ya hari ini. Nah, kalau misal disampaikannya di Palembang, apa di Surabaya, apa di Pekalongan, atau di mana saja ya, atau di Makassar atau di Papua, silahkan tuliskan Papua 29. Misal ternyata di bulan Agustus nanti nyampaikannya, silahkan klikkan aja. Nah, jangan lupa nama Bapak Ibu. Kalau foto ini silahkan di ini aja ya, ganti foto Bapak Ibu ya, pilihlah foto yang paling ganteng dan paling cantik, silahkan Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya setelah halaman pertama, di halaman kedua, slide kedua ini adalah sebuah pengantar. Jadi Bapak Ibu menyampaikan definisi pengajaran apa, tujuan dari pengajaran apa, pentingnya pengajaran dalam pendidikan apa, terus di asesmen, karena ini variabelnya ada dua ya, pengajaran dan asesmen, maka asesmennya definisi asesmen apa, tujuan dari asesmen apa, peran asesmen dalam proses pembelajar mengajar apa. Nah, nanti Bapak Ibu selanjutnya di halaman 3, slide ketiga, misal metode pengajaran, bahwa metode itu dibagi dua, yaitu metode tradisional dan metode modern. Nah, metode tradisional misal semacam ceramah, diskusi kelas, dan kalau sudah anak cuma dikasih latihan dan tugas, maka kita gunakan yang misal metodenya yang agak modern lah, yang modern, pembelajarannya berbasis project, terus pengajaran terintegrasi teknologi, pembelajarannya kolaboratif. Nah, ini ya nanti sampaikan ke rekan-rekan guru ketika proses penyebaran pemahaman tentang pengajaran dan asesmen itu. Terus slide yang keempat tentang jenis-jenis asesmen. Ada asesmen formatif, sumatif, dan asesmen diagnostik atau asesmen awal ya. Jadi
Sebenarnya ini bisa ditukar ya, posisi asesmen diagnostiknya dulu ya. Saya jelaskannya juga dari diagnostik, bahwa asesmen diagnostik itu ada dua ya, yang kognitif dan non kognitif. Kognitif itu menyangkut pengetahuan, non kognitif itu menyangkut kehidupan sehari-hari mereka. Misal yang non kognitif dulu deh ini. Non kognitif siswa itu misal anak-anak, berapa jam kalian belajar di rumah, terus bagaimana pekerjaan orang tua, terus karena pengaruh ya, ketika pekerjaan orang tua misal pulang terlalu larut malam, tidak sempat membimbing, maka itulah pengaruh. Nah, asesmen non kognitif itu sudah dilakukan di awal. Terus kalau asesmen kognitifnya, yang asesmen awal atau diagnostik ini menyangkut di misal mau ngajari puisi nih dengan anak kelas 3 SD, mereka sudah bisa baca tulis nggak? Memang kalau di perkotaan anak-anak usia itu kelas 1, kelas 2 sudah bisa, tapi ada juga anak-anak yang belum. Maka sebagai seorang guru perlu nih melihat dulu, jangan-jangan kita mau ngajari mereka nulis puisi tapi mereka belum bisa menulis dengan lancar, ya jadi kendala. Makanya penting, jadi seorang guru penting asesmen diagnostik ya. Terus asesmen formatif, pengertian dan contohnya, manfaatnya, terus kapan digunakan. Formatif ini berlangsung selama proses pembelajaran, kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lengkapi kalimatnya ya, karena setiap kita beda-beda sih caranya, sampaikan dengan gaya masing-masing aja. Terus teknik asesmen efektif di slide kelima, misal tentang teknik asesmen efektif, ada ujian tulis dan lisan, ada terus dilanjutkan portofolio, penilaian kinerja, rubrik observasi dan rubrik penilaian, kuis dan tes cepat. Nah, ini disampaikan ke guru-guru pada saat kita menyebarkan pemahaman pengajaran dan asesmen ya, maaf. Nah, slide yang ke-6, hubungan antara pengajaran dan asesmen, terus feedback yang konstruktif, penggunaan data dan data asesmen, terus pembelajaran berkelanjutan. Slide ke-7 tentang tantangan dan solusi. Tantangan dalam pengajarannya apa, tantangan dalam asesmen apa, terus dari kedua hal, karena variabelnya ada dua ya, pengajaran dan asesmen, tantangan dari keduanya apa, terus solusinya, maka kita harus bisa memberi solusi. Setelah itu slide ke-8 adalah ringkasan poin utama pentingnya pengajaran yang efektif, peran krusial asesmen, kolaborasi, terus pernyataan penutup, mengajak partisipan untuk terus belajar. Jangan lupa melakukan refleksi Bapak Ibu ya. Pembelajaran ataupun pelatihan tanpa refleksi ya bisa sia-sia. Nah, slide ke-9 ini bisa diartikan sebagai refleksi lah. Misal dengan cara dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang menarik dari materi yang telah Bapak Ibu jelaskan tadi ya, tentang pengajaran dan asesmen, apa kira-kira kita mau mengetahui nih peserta tahu atau tidak. Nah, selanjutnya jangan lupa sebelum ini kertas untuk umpan baliknya dibawa, jadi pada saat selesai umpan balik dibagikan. Nah, Bapak Ibu ketika sudah menjelaskan ini, ada lembar umpan balik. Umpan balik, tentang contohnya umpan balik sudah saya sampaikan di video-video berikutnya, kemarin ya, video-video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu silahkan tonton sampai selesai biar tidak separuh-separuh, nanti masih mau mengulang lagi. Cara nontonnya misal dalam kondisi capek, hidupkan saja HP-nya sambil dengarkan saja, nggak harus dilihat gambarnya nih. Jadi cukup itu, nanti Bapak Ibu sambil rasakan. Terus ketika Bapak Ibu punya ide silahkan tuliskan,
karena ide itu mahal. Biasanya kalau kita sudah punya ide nggak ditulis, nanti lupa lagi ya. Jangan lupa kita punya catatan. Seorang pilot pun mau melakukan penerbangan, dia punya catatan banyak. Apalagi kita seorang guru yang mau mendesain banyak produk kita kan banyak, nanti ada yang menghasilkan DPR, ada yang menghasilkan pengusaha, maka kita sebenarnya menyangkut hidup orang banyak, makanya harus kita tulis ya. Kalau punya ide tuliskan saja nanti ini. Halaman terakhir, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan inilah contoh singkat tentang nanti pada saat Bapak Ibu mempresentasikan pengajaran dan asesmen kepada rekan-rekan guru yang lain. Semoga lancar dan lulus ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.